Pernah nggak sih, pengen banget belajar ngoding, tapi pas lihat kodenya langsung pusing. Duh, mulai dari mana ya ini? Nah, tenang, lupakan dulu deh baris-baris kode yang bikin pusing itu. Hari ini kita bakal mundur selangkah, kita mulai dari dasarnya, dari fondasi paling penting. Dan kita akan bedah semuanya jadi bagian-bagian yang super simpel. Kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang pusing ngelihat kode yang ribet, tapi santai. Solusinya itu sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kamu kira. Dan ini bukan soal hafalan bahasa pemrograman, sama sekali bukan. Betul banget, semuanya dimulai dari logika. Yap, logika. Sebelum kamu ngetik if, else, atau while, skill yang paling dasar yang ngebedain programmer jago sama yang enggak, itu adalah kemampuan mikir secara terstruktur. Nah, inilah fondasi yang mau kita bangun bareng-bareng hari ini. Oke, terus gimana cara kita nerapin logika ini dalam praktek? Nah, kita mulai dari alat pertama kita, namanya algoritma. Jangan panik dulu dengar istilahnya ya, karena sebenarnya kamu tuh udah pakai ini setiap hari. Iya beneran, walaupun kedengarannya teknis banget, kita semua ini pakai algoritma tiap hari tanpa sadar. Mulai dari bikin teh pas pagi-pagi, ngikutin resep masakan di dapur, itu semua ya algoritma. Coba dilihat contoh ini, ngirim surat. Simpel kan? Tapi coba pikirin, kamu nggak mungkin kan nempelin perangko sebelum suratnya masuk amplop? Aneh dong? Nah, mulai dari nulis suratnya, nyiapin amplop, sampai akhirnya dikirim, semua langkahnya itu harus urut. Inilah inti dari algoritma, urutan yang logis dan jelas. Jadi kuncinya tuh di sini. Algoritma itu gunanya ngambil satu tugas besar, kayak kirim surat tadi, terus dipecah jadi langkah-langkah super kecil yang nggak mungkin salah lagi deh ngelakuinnya. Simpel banget kan? Oke, daftar langkah-langkah tadi udah bagus banget. Tapi gimana kalau kita bisa melihat alur logikanya? Biar lebih kebayang. Nah, disinilah alat kita yang kedua masuk, flowchart. Anggap aja ini kayak peta dari algoritma kita. Ibaratnya gini, kalau algoritma itu resep, nah flowchart ini diagram cara masaknya. Jadi kayak peta atau denah gitu. Dengan melihat gambarnya, alur logikanya jadi jauh lebih gampang buat diikutin dan dipahami. Siapapun bisa ngerti. Flowchart itu pakai semacam bahasa visual yang simple banget kok. Cuma pakai beberapa bentuk dasar aja. Kita nggak perlu hafalin semuanya, cukup beberapa yang paling penting aja. Nah, ini dia simbol-simbolnya. Ada beberapa yang utama. Tapi buat sekarang, kita fokus ke 3 yang paling dasar aja ya. Ada bentuk oval buat mulai dan selesai, terus persegi panjang buat sebuah proses, dan yang paling seru nih, belah ketupat buat sebuah keputusan. Setiap flowchart itu hukumnya wajib, harus diawali dan diakhiri pakai simbol oval ini. Anggap aja ini kayak tanda start dan finish di garis balapan. Jadi jelas mana mulainya, mana selesainya. Nah, kalau yang kotak persegi panjang ini pekerjanya. Disinilah semua aksi terjadi. Kayak tambahin angka, tuang air, hitung total. Pokoknya setiap tindakan spesifik kita masukin ke dalam kotak ini. Sekarang ini dia simbol yang paling powerful, si belah ketupat. Ini adalah titik di mana program kita bisa mikir. Beneran. Di sini kita ngasih pertanyaan yang jawabannya cuma bisa ya atau enggak. Nah, dari jawaban itu, alurnya bisa bercabang. Bikin program kita bisa ngasih respon yang beda-beda tergantung situasi. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita gabungin semuanya. Yuk, kita lihat gimana sebuah flowchart bisa kita pakai buat mecahin masalah programming yang nyata dan klasik banget. Ini dia tantangannya, gimana caranya nentuin sebuah angka itu ganjil atau genap. Simpel kan? Tapi ini umum banget loh dalam coding. Dan ini contoh yang pas banget di mana kita butuh keputusan dalam alur logika kita. Inti dari solusinya cuma satu pertanyaan simpel ini. Kalau angka itu dibagi 2, sisa baginya 0 bukan? Nah, pertanyaan krusial inilah yang bakal kita taruh di dalam simbol keputusan kita, si belah ketupat tadi. Nah, disinilah kerennya simbol keputusan tadi. Jawaban dari pertanyaan itu langsung bikin 2 jalur berbeda. Kalau sisa baginya 0, berarti kita ambil jalur ya, dan kita bilang angkanya genap. Kalau sisa baginya bukan 0, ya kita ambil jalur tidak, dan kita bilang angkanya ganjil. Jelas kan cabangnya? Kutipan ini pas banget buat ngegambarin kenapa ini semua penting. Flowchart dan algoritma itu ibarat blueprint atau cetak biru sebuah program. Kamu kan nggak mungkin bangun rumah tanpa blueprint kan? Nah, sama aja kayak bikin program. Kamu butuh rancangan yang jelas dulu. Jadi, kenapa sih harus repot-repot bikin rencana dulu? Jawabannya simpel. Biar kamu hemat waktu dan nggak pusing 7 keliling nanti. Kode kamu bakal jadi lebih rapih. Cara mikir kamu buat mecahin masalah jadi lebih jernih. Dan yang paling penting, kalau ada error, nyarinya jadi jauh lebih gampang.
Inilah rahasianya para programmer pro. Oke, jadi ini poin paling penting dari semua ini. Sebelum kamu tergoda buat langsung buka laptop dan ngetik kode, tahan dulu. Ambil kertas, ambil pulpen, bikin dulu blueprintnya, rencanain dulu logikanya. Karena inilah langkah pertama yang bakal mengubah kamu dari sekedar penulis kode jadi seorang pemecah masalah. Coba deh, sekarang juga, pikirin proses sehari-hari apa yang bisa kamu jadiin flowchart. Mungkin cara bikin kopi, atau milih baju buat pergi, atau bahkan alur mikir pas mau nentuin nonton film apa. Dengan ngebiasain mikir kayak gini, kamu itu sebenarnya lagi ngelatih otot logika pemrograman kamu. Selamat mencoba ya!